Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uluya Isbaili, keperawatan C. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas dua bagian. Yang pertama jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar di samping. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan atau atrium kanan, darah akan melewati katup trikuspidalis menuju bilik kanan atau ventrikel kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan atau atrium kanan. Darah yang ada di bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri atau atrium kiri turun melalui katup bikuspidalis menuju bilik kiri atau ventrikel kiri. Bilik kiri atau ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta atau pembuluh darah terbesar. Dinding bilik kiri lebih tebal dibanding bagian jantung yang lain. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena, yaitu yang pertama tempat. Pembuluh arteri agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Yang kedua, dinding pembuluh. Pembuluh arteri tebal,
kuat, elastis, sedangkan pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, aliran darah. Pembuluh arteri meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh vena menuju jantung. Yang keempat, denyut. Pembuluh arteri terasa, sedangkan pembuluh vena tidak terasa. Yang kelima, ada katup. Pembuluh arteri itu satu pada pangkal jantung dan pembuluh vena banyak di sepanjang pembuluh. Yang keenam, ada darah yang keluar. Pembuluh nadi arteri darahnya memancar, sedangkan pembuluh balik vena darah tidak memancar. Yang berikutnya ada peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, bilik kanan atau ventrikel kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke serambi kiri atau atrium kiri. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung menuju bilik kiri atau ventrikel kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, serambi kanan atau atrium kanan. Sekian sistem peredaran darah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.